Saat saya sedang dinas di luar kota, ibu mertua mengeluarkan semua barang saya dari kamar utama. Lemari saya dikosongkan, pakaian saya dimasukkan ke karung, dan kamar itu diserahkan kepada kakak ipar yang baru melahirkan. Saya hanya berdiri di ambang pintu, menatap rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya membuka ponsel dan menelpon notaris kepercayaan saya. Keesokan harinya, mereka menelpon saya 31 kali. Tetapi saat itu semuanya sudah terlambat untuk mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Kisah hari ini terinspirasi dari kejadian nyata. Sudah saya ubah nama dan tempatnya. Jika kamu pernah merasa menjadi orang asing di rumahmu sendiri, tolong dengarkan sampai akhir. Karena di ujung cerita ini, ada satu kalimat yang mungkin akan kamu ingat lama. Nama saya Larasati, 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah memastikan setiap tanda tangan sah, setiap surat berkekuatan hukum, setiap hak tercatat pada pemiliknya yang benar. Orang datang kepada saya ketika mereka ingin sesuatu menjadi resmi. Saya tahu betul nilai sebuah dokumen. Saya tahu betul apa artinya sebuah nama di atas sertifikat. Itulah mengapa ketika rumah saya direbut, mereka memilih hari yang salah dan memilih orang yang salah. Jika ada yang bertanya, apa rasa sakit terbesar dalam sebuah pernikahan? Saya tidak akan menjawab dimarahi, bukan pula diremehkan, bukan dipandang sebelah mata. Rasa sakit terbesar adalah berdiri di depan pintu rumah sendiri, melihat barang-barang yang kau pilih dengan tanganmu sendiri disingkirkan oleh orang lain, lalu menyadari bahwa selama bertahun-tahun di mata mereka, kau tidak pernah dianggap pemilik tempat itu. Hari itu, urusan dinas saya di Surabaya selesai setengah hari lebih cepat. Saya memutuskan pulang tanpa memberitahu siapapun. Di perjalanan menuju bandara, hati saya terasa ringan. Beberapa hari sebelumnya, suami saya, Mas Bagas, mengirim pesan yang manis. Katanya, kalau saya pulang lebih awal, telepon dia. Biar dia jemput. Hanya kalimat sederhana, tetapi cukup membuat saya tersenyum sepanjang jalan. Saya bahkan mampir membeli sekotak bulu pandan kesukaannya. Dalam hati saya berpikir, mungkin sore ini suasana rumah akan lebih hangat. Saya membayangkan wajahnya saat melihat saya datang lebih cepat. Saya tidak tahu bahwa di rumah itu, sebuah suasana lain sudah disiapkan tanpa saya. Begitu taksi berhenti di depan gerbang, dada saya langsung mengencang. Di teras, berjajar beberapa pasang sendal asing. Ada sandal orang dewasa dan sepasang sandal kecil untuk ibu yang baru melahirkan. Saya belum sempat menurunkan koper ketika bau yang aneh menyergap dari pintu. Bau minyak kayu putih, bau air rebusan daun untuk memandikan bayi, bau bubur yang dimasak lama, bercampur bau susu formula dan popok kain yang baru dijemur. Itu bukan bau rumah saya. Itu adalah bau kehidupan orang lain. Sebuah tatanan baru. Dan jelas, tidak ada tempat untuk saya di dalamnya. Saya melangkah ke ruang tamu. Kaki saya seolah terpaku di lantai. Di tengah ruangan, dekat sofa, ada beberapa kantong plastik hitam besar, diisi seadanya dengan pakaian saya. Ada blazer kerja yang baru saya beli bulan lalu. Ada rok yang biasa saya gantung rapi. Bahkan selendang pemberian almarhumah nenek saya. Diremas kusut, dimasukkan begitu saja seperti barang bekas. Saya menunduk. Kotak rias saya tergeletak terbuka di bawah meja. Beberapa lipstik berserakan di lantai. Tanpa perlu bertanya, saya tahu seseorang telah menyentuh barang-barang saya dengan sangat kasar. Pintu kamar utama sedikit terbuka. Saya mendorongnya pelan. Dan jantung saya seolah diremas. Spray krem yang baru saya ganti minggu lalu sudah lenyap. Diganti spray bunga merah menyala. Meja naka saya didorong mepet ke dinding. Di tempat saya biasa meletakkan pot anggrek kecil. Kini berdiri sebuah box bayi. Di atas meja rias saya, yang dulu tertata parfum dan kotak perhiasan, sekarang penuh botol susu, popok, dan vitamin pasca melahirkan. Saya masih terpaku ketika pintu kamar mandi terbuka. Kakak ipar saya, Rina,
keluar dengan rambut dijepit seadanya. Ia mengenakan jubah tidur sutra abu-abu. Jubah yang saya beli tahun lalu saat diskon akhir musim. Ia menatap saya dari atas ke bawah, tanpa sedikit pun canggung. Bahkan tersenyum dengan sangat alami. "Oh, kamu sudah pulang," katanya santai. "Tadi aku baru bilang ke ibu, kamar ini paling sejuk. Ada AC-nya. Paling pas untuk merawat bayi." Saya menoleh padanya. Sesaat saya tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena saya kehabisan kata, tetapi karena saya tidak percaya. Ada orang yang begitu tidak tahu malu. Jubah yang ia pakai adalah milik saya. Kamar ini adalah kamar saya. Setiap benda terkecil di sini adalah hasil pilihan dan tangan saya sendiri. Namun, ia berdiri di sana, berbicara seolah-olah sayalah yang salah masuk ke tempat asing. Tepat saat itu, ibu mertua saya, Bu Marni, muncul dari dapur. Beliau berkaca pinggang di ambang pintu. Nadanya santai, hingga terdengar menakutkan. "Kamu pulang pas sekali, Larasati," kata Bu Marni. "Ibu baru mau menelponmu. Rina baru melahirkan. Badannya masih lemah. Ada bayi pula. Jadi, harus di kamar yang luas. Kamu dan Bagas pindah sementara ke kamar kecil di ujung lorong. Beberapa bulan saja, sesama keluarga. Mengalah sedikit, tidak akan rugi." Saya menoleh perlahan. Bagas berdiri dekat meja makan. Tangannya memegang sebungkus vitamin yang belum dibuka. Matanya menghindari tatapan saya. Saya menatap suami saya lama sekali. Saya hanya butuh ia melangkah maju dan mengucapkan satu kalimat kepada ibunya, bahwa urusan ini harus menunggu saya pulang untuk dibicarakan. Hanya satu kalimat. Tetapi ia tidak melakukannya. "Mengertilah," kata Bagas pelan. "Kakak baru melahirkan. Kita kan keluarga." Kata keluarga itu terdengar begitu pahit di telinga saya. Diucapkan oleh orang yang justru tidak memperlakukan saya seperti keluarga. Saya melangkah ke arah lemari arsip di samping meja rias. Laci paling atas sedikit terbuka. Tidak seperti biasanya. Beberapa map yang biasa saya susun rapi, kini berantakan, tidak berurutan. Sangat kecil, sangat samar, tetapi saya, seorang notaris, mengerti betul satu hal. Kamar ini tidak hanya ditempati untuk masa nifas. Seseorang telah menggeledahnya. Dan yang mereka cari bukan tempat tidur. Mungkin karena melihat saya diam terlalu lama. Bu Marni semakin menjadi. Beliau melangkah masuk. Suaranya melengking. "Jangan pasang muka begitu, sesama perempuan. Kalau yang lain sedang lemah, ya harus tahu diri untuk mengalah. Atau kamu lebih sayang tempat tidur daripada darah daging keluarga. Istri kakak iparmu ini baru saja melahirkan bayi merah. Masa kamu mau berebut dengannya?" Saya mengangkat kepala, menatapnya, lalu menatap suami saya. Kemudian Rina yang berdiri di tengah kamar saya, seolah sudah lama tinggal di sana. Anehnya, saat itu saya tidak marah, tidak menangis, tidak berteriak. Hati saya tiba-tiba menjadi dingin, begitu dingin, hingga semua kekesalan bertahun-tahun seolah membeku menjadi sebongkah es. Saya menarik koper saya ke tepi tempat tidur, membukanya pelan. Dengan tenang, saya mengambil dokumen pribadi saya, laptop, dan satu map kecil yang selama ini saya kunci di laci paling bawah. Satu persatu, saya masukkan ke kompartemen koper. Seluruh keluarga itu mungkin mengira saya sedang merajuk kekanak-kanakan. Tetapi ketika saya menutup resleting koper dan menariknya ke pintu, barulah saya menoleh dan tersenyum tipis. "Bu," kata saya, "tenang. Larasati mengerti. Siapa yang lebih butuh tempat di rumah ini?" Hari ini, Larasati lihat dengan sangat jelas. Setelah itu, saya menarik koper dan berjalan keluar. Di belakang saya, Bu Marni masih sempat melontarkan kalimat penuh hinaan. "Pergi saja sana. Kita lihat tanpa rumah ini. Kamu bisa hidup berapa lama?" Saya tidak menoleh ke belakang, karena saat itu juga saya tahu betul orang yang nanti akan panik bukanlah saya. Malam itu, setelah membawa koper ke rumah orang tua, saya hampir tidak bisa tidur. Saya berbaring di kamar lama saya, menatap langit-langit. Di telinga saya masih terngiang ucapan ibu mertua. "Tanpa rumah ini, kamu bisa hidup berapa lama?" Saya tidak lagi marah sampai ingin menangis. Saya hanya merasa dingin.
Dinginnya seseorang yang akhirnya mengerti bahwa apa yang terjadi malam ini bukanlah kejadian mendadak. Itu adalah hasil dari berkali-kali saya mengalah, berkali-kali saya mundur, sehingga sedikit demi sedikit orang lain menginjak kepala saya dan menganggapnya hal yang wajar. Saya teringat hari-hari awal pernikahan. Saya dan Bagas menikah hampir 5 tahun lalu. Waktu itu, ia bukan pria seperti sekarang. Ia perhatian, ia membela saya. Tetapi sejak kami tinggal serumah dengan ibunya, sesuatu berubah. Setiap kali ada perselisihan, ia selalu memilih jalan paling mudah, yaitu menyuruh saya mengalah. Saya ingat satu malam, di tahun kedua, Bu Marni menuduh saya tidak menghormatinya, hanya karena saya pulang kerja larut dan tidak sempat menyiapkan makan malam. Padahal hari itu saya menyelesaikan 2 akta besar dan pulang dengan kaki yang hampir tidak bisa melangkah. Saya menjelaskan baik-baik, tetapi Bu Marni terus menyudutkan. Saya menoleh kepada Bagas, berharap ia berkata, "Bu, Laras juga lelah bekerja." Hanya itu. Tetapi yang ia katakan adalah, "Sudahlah, Laras, minta maaf saja ke ibu, biar selesai." Saya minta maaf malam itu, bukan karena saya salah, tetapi karena saya lelah dan setiap kali saya minta maaf untuk hal yang bukan salah saya, sedikit demi sedikit. Ada bagian dari diri saya yang ikut terkikis. Saya tidak menyadarinya saat itu. Saya pikir saya sedang menjaga rumah tangga, padahal saya sedang mengajari mereka bahwa saya bisa diinjak tanpa perlawanan. Rumah yang kami tempati itu, saya beli 4 tahun lalu dengan tabungan saya sendiri, ditambah pinjaman bank yang saya cicil dari gaji saya. Sertifikatnya atas nama saya, Larasati. Bagas tahu itu. Bu Marni tahu itu. Tetapi entah sejak kapan, mereka mulai berbicara seolah rumah itu milik keluarga besar. Saya selalu mengira itu hanya cara bicara. Sampai malam ini, saat saya melihat laci arsip saya yang berantakan, saya mulai mengingat-ingat. Bukan satu kejadian, tetapi sebuah deretan panjang. Yang dulu saya kira hanya kebetulan. Tahun pertama pernikahan, Bu Marni datang menginap. Katanya hanya seminggu. Ternyata 2 bulan. Selama itu, ia mengganti tirai ruang tamu pilihan saya dengan tirai pilihannya sendiri. Saat saya bertanya, ia bilang, "Tirai saya terlalu suram." Saya mengalah. Saya pikir itu hal kecil. Tahun kedua, Rina sering datang akhir pekan. Setiap kali, ia membuka lemari saya, mencoba pakaian saya. Kadang membawanya pulang tanpa bertanya saat saya menyinggung dengan halus. Bagas justru menegur saya. Katanya, "Masa sama kakak sendiri perhitungan?" Saya mengalah lagi. Tahun ketiga mulai berbeda. Rina mulai bertanya hal-hal yang aneh. Tentang siapa nama yang tertera di sertifikat rumah. Tentang berapa nilai rumah ini sekarang. Tentang apakah Bagas punya hak atas rumah. Karena ia suami saya. Waktu itu saya menjawab apa adanya. Rumah ini atas nama saya. Dibeli dari uang saya. Dan suami tidak otomatis memiliki aset yang dibawa istri ke dalam pernikahan jika itu jelas milik pribadi. Saya menjawab sebagai notaris, datar, tanpa curiga. Saya tidak sadar, saya baru saja memberi mereka peta. Sejak itu, pertanyaan tentang rumah datang berulang. Selalu disisipkan di antara obrolan biasa. Bagaimana kalau rumah dibalik nama ke nama bersama? Bagaimana kalau rumah dipakai jaminan untuk modal usaha Rina? Bagaimana kalau? Setiap kali saya menolak halus, dan setiap kali suasana di rumah menjadi dingin selama beberapa hari, sampai saya yang akhirnya minta maaf, hanya agar damai. Saya baru mengerti sekarang, mereka tidak pernah berhenti. Mereka hanya menunggu satu kesempatan saat saya jauh. Saat saya lengah, saat saya tidak bisa menjaga apa yang menjadi milik saya. Dan kesempatan itu adalah perjalanan dinas saya minggu ini. Sebagai notaris, saya tahu satu hal yang orang awam sering lupa. Sebuah rumah bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah aset, dan sebuah sertifikat hak milik adalah benda yang bisa diubah menjadi uang jika jatuh ke tangan yang salah, dengan cara yang salah.
Saya bangun dari tempat tidur. Saya membuka laptop. Saya masuk ke akun penyimpanan awan yang selama ini saya gunakan untuk mencadangkan dokumen penting. Saya memeriksa satu persatu, setiap folder, setiap notifikasi. Dan benar, hati saya mencelos. Ada sebuah email masuk sore tadi, sebuah permintaan verifikasi elektronik terkait pengajuan pinjaman dengan agunan. Agunan itu adalah rumah saya. Email itu dikirim ke alamat cadangan yang hanya saya yang tahu. Karena dulu saya pernah mendaftarkannya sebagai email pemulihan saat membeli rumah. Pengaju permohonan, bukan saya. Saya membuka email itu lebih teliti. Nama pemohon yang tercantum adalah Bagas. Nilai pinjaman yang diajukan 2 miliar rupiah. Agunannya 1 unit rumah di kawasan tempat tinggal kami dengan nomor sertifikat yang saya hafal di luar kepala. Nomor sertifikat rumah saya. Saya menatap angka 2 miliar itu lama sekali. Bukan jumlah kecil. Itu hampir seluruh nilai rumah saya. Mereka tidak berniat meminjam sedikit. Mereka berniat menguras habis. Mungkin untuk modal usaha Rina yang sering ia bangga-banggakan, tetapi tidak pernah jelas bentuknya. Mungkin untuk hal lain. Saya tidak peduli untuk apa. Yang saya pedulikan adalah bahwa mereka berani mempertaruhkan atap di atas kepala saya untuk ambisi yang bukan milik saya. Saya menelusuri lebih jauh. Saya buka riwayat masuk ke akun penyimpanan saya. Ada satu kali masuk yang asing dari perangkat yang bukan milik saya 3 hari lalu. Mereka mencoba membuka berkas saya, bahkan secara daring. Tetapi berkas terpenting saya terkunci dengan lapisan keamanan tambahan yang hanya saya yang tahu. Mereka gagal di situ. Tetapi percobaan itu sendiri sudah meninggalkan jejak. Saya duduk diam beberapa lama, lalu saya mengerti semuanya. Pemindahan barang dari kamar saya bukan karena bayi. Itu hanyalah alasan untuk membuat saya pergi, supaya mereka bisa leluasa mencari sertifikat asli rumah saya. Saya tidak langsung menelpon siapapun. Saya, dari semua orang, paling tahu betapa berbahayanya bertindak terburu-buru. Jika saya menelpon dan menuduh malam itu juga, mereka akan menyangkal. Mereka akan menyembunyikan bukti. Mereka akan menyiapkan alasan. Saya tidak mau mendengar penjelasan. Saya mau melihat dengan mata kepala sendiri sampai mana keberanian mereka. Esok paginya, saya berangkat ke kantor seperti biasa. Wajah saya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang saya temukan semalam. Saya menelpon seorang rekan, notaris senior yang dulu mengajari saya. Namanya Pak Hendra. Saya menceritakan situasinya secara umum, tanpa emosi, hanya fakta. Pak Hendra terdiam sebentar di telepon. Lalu beliau bertanya satu hal, sertifikat aslinya ada di mana? Laras. Saya tersenyum. Karena justru itulah kartu saya. Pakistan, jawab saya. Sertifikat asli rumah itu tidak pernah ada di rumah. 4 tahun lalu, saat saya membeli rumah itu, saya melakukan apa yang selalu saya sarankan kepada klien saya. Saya menyimpan sertifikat hak milik asli di safe deposit box di bank. Bukan di rumah, yang ada di laci arsip kamar. Hanya fotokopi yang sudah saya legalisir untuk keperluan administrasi. Saya menyimpannya di sana justru untuk satu alasan. Jika suatu hari ada yang berniat buruk, saya ingin tahu dengan apa mereka akan mencoba. Mereka telah menemukan fotokopi itu. Dan dengan fotokopi, ditambah data pribadi saya yang ada di rumah, ditambah tanda tangan yang dipalsukan, seseorang telah mencoba mengajukan pinjaman. Pak Hendra menghela napas panjang. Kalau benar ada pengajuan dengan agunan rumahmu dan tanda tanganmu dipalsukan, kata beliau. Itu bukan lagi urusan keluarga. Laras. Itu pemalsuan dokumen, penipuan. Dan jika menyangkut sertifikat, bisa juga penggelapan. Kamu mengerti itu lebih baik dari saya. Saya mengerti. Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya tidak akan marah. Saya akan biarkan mereka berjalan sampai ujung. Sampai mereka tidak bisa lagi berkata khilaf. Siang itu, saat saya masih di kantor, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Bu Asih, petugas kebersihan yang biasa membersihkan lorong gedung kami. Orangnya sederhana, tetapi
jujur. Setiap bertemu, ia selalu menyapa saya hangat. Pesannya singkat. Bu Laras, maaf ikut campur. Kemarin sore saya lihat ada yang angkat-angkat barang dari rumah ibu. Ada box bayi, ada kantong-kantong. Saya kira ibu pindah, tapi kok ibu nggak ada? Saya cuma mau pastikan ibu baik-baik saja. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Tangan saya menjadi dingin. Bukan karena terkejut, saya sudah tahu. Tetapi membaca konfirmasi dari orang luar membuat semuanya terasa lebih nyata. Mereka melakukannya terang-terangan. Tepat di hari saya pergi, mereka tidak takut dilihat tetangga karena di kepala mereka, rumah itu memang sudah menjadi milik mereka. Saya membalas Bu Asih. Saya berterima kasih. Saya bilang, saya baik-baik saja dan saya minta tolong satu hal. Jika ia melihat sesuatu yang lain, apapun, tolong kabari saya. Bu Asih membalas dengan cepat. Ia bilang, tentu. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat saya berhenti sejenak. Bu, kemarin saya juga lihat ada bapak-bapak rapi datang ke rumah ibu. Bawa map. Kayak orang kantoran, bukan tukang. Bapak-bapak berbaju rapi, membawa map. Saya tahu siapa itu. Itu adalah calo atau perantara yang biasa mengurus pengajuan pinjaman tidak resmi. Orang yang berani memproses dokumen yang seharusnya tidak diproses. Asalkan ada bayaran. Mereka tidak hanya mencoba sendiri. Mereka sudah menyewa tangan ketiga. Saya menyimpan pesan itu. Satu bukti lagi. Masuk ke dalam map saya. Malam itu, saya menelpon Pak Hendra sekali lagi. Saya ceritakan tentang perantara itu. Pak Hendra terdiam, lalu bicara dengan nada serius. Laras, kalau sudah ada perantara, berarti mereka serius. Mereka tidak akan berhenti hanya karena kamu pergi dari rumah. Justru sebaliknya, mereka akan mempercepat selagi kamu tidak ada. Kamu harus selangkah di depan, selalu. Saya tahu, Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya tidak akan lari. Saya akan pulang, tepat ke tengah jebakan mereka. Tetapi kali ini, sayalah yang memegang petanya. Selama 3 hari berikutnya, saya bermain peran yang paling sulit dalam hidup saya. Peran sebagai menantu yang merajuk, lalu luluh. Hari kedua, Bagas menelpon. Suaranya, hati-hati. Ia bilang, ibu sebenarnya tidak bermaksud buruk. Ia minta saya pulang. Ia bilang, merindukan saya. Saya menjawab dengan suara lelah, seolah saya hampir menyerah. Saya bilang, saya butuh waktu. Saya bilang, mungkin akhir minggu saya pulang. Saya sengaja terdengar lemah. Karena orang yang merasa lawannya lemah akan menjadi ceroboh. Dan benar, mereka menjadi ceroboh. Hari ketiga, saya menerima telepon dari seorang petugas di bank tempat saya menyimpan safe deposit box. Petugas itu kebetulan mengenal saya secara profesional. Ia bilang, ada seseorang datang ke cabang, membawa fotokopi sertifikat dan surat kuasa, menanyakan prosedur pencairan pinjaman dengan agunan rumah atas nama Larasati. Petugas itu merasa janggal karena ia tahu nasabah pemilik box itu adalah saya, dan saya tidak datang. Saya menutup mata sejenak. Lalu saya bertanya dengan tenang, siapa yang datang? Petugas itu menggambarkan seorang perempuan parubaya, ditemani seorang pria muda. Saya tidak perlu nama. Saya sudah tahu. Petugas itu menambahkan satu hal yang menarik. Perempuan parubaya itu, katanya, sangat percaya diri. Ia bahkan sempat berkata bahwa ia ibu mertua dari pemilik rumah dan bahwa menantunya sudah setuju. Hanya sedang di luar kota. Ia berbicara seolah semua sudah beres dan tinggal soal teknis. Pria muda di sebelahnya lebih banyak diam. Sesekali menyodorkan dokumen. Petugas itu merasa ada yang tidak beres, justru karena mereka terlalu yakin. Padahal dokumen yang mereka bawa tidak lengkap dan tidak sah. Mendengar itu, saya tersenyum tipis. Mereka begitu percaya diri, sampai lupa bahwa di balik setiap meja resmi, ada sistem yang tidak peduli pada keyakinan, hanya pada keabsahan. Mereka telah membuat surat kuasa palsu. Mereka memalsukan tanda tangan saya.
untuk memberi wewenang seolah saya menyetujui rumah saya dijadikan agunan. Mereka tidak tahu bahwa untuk pinjaman dengan agunan tanah, bank tidak bisa hanya menerima fotokopi dan surat kuasa di bawah tangan. Harus ada akta pemberian hak tanggungan yang ditandatangani di hadapan pejabat berwenang. Dan untuk itu, mereka butuh saya hadir, sadar, dan menandatangani sendiri. Itulah lubang dalam rencana mereka. Mereka mengira sertifikat dan tanda tangan palsu sudah cukup. Mereka tidak mengerti hukum. Sementara saya hidup dari hukum. Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas bank itu. Saya memintanya melakukan satu hal sederhana. Jangan tolak orang itu mentah-mentah. Cukup katakan. Prosesnya butuh kehadiran pemilik sertifikat secara langsung untuk penandatanganan akta resmi. Buat mereka merasa hampir berhasil. Buat mereka datang sendiri, membawa semua dokumen palsu mereka ke tempat di mana setiap kata akan tercatat. Lalu saya menelpon Pak Hendra lagi, dan saya menelpon satu orang lagi. Seorang penyidik yang dulu pernah menjadi klien saya, dan yang saya percaya. Sementara itu, di rumah, mereka mengira saya sudah hampir menyerah. Bagas mengirim pesan manis lagi, katanya. Pulanglah akhir minggu. Kita bicarakan baik-baik. Bu Marni bahkan menelpon dengan nada yang tiba-tiba lembut. Beliau bilang, sudahlah. Jangan dipikirkan yang kemarin. Kamu menantu kesayangan ibu. Saya mendengarkan semua itu dengan hati yang dingin. Setiap kata manis mereka justru semakin meyakinkan saya. Orang yang baru saja menginjak saya tiba-tiba bersikap manis. Hanya ketika mereka masih membutuhkan sesuatu dari saya. Dan yang mereka butuhkan adalah kehadiran saya di hadapan pejabat untuk menandatangani akta yang akan menyerahkan rumah saya. Saya membalas pesan Bagas. Saya bilang, baiklah. Akhir minggu saya pulang. Tetapi sebelum itu, saya ingin satu hal. Saya ingin kita semua duduk bersama. Satu keluarga, dan menyelesaikan masalah rumah ini secara terbuka. Saya bilang, saya tidak mau ada yang merasa diam-diam dirugikan. Bagas membalas cepat, terlalu cepat. Ia bilang, tentu. Itu ide bagus. Ibu pasti senang. Kakak Rina juga. Saya tahu mengapa mereka senang. Mereka mengira pertemuan itu adalah kesempatan untuk membujuk saya menandatangani. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan itu adalah panggung yang saya siapkan untuk mereka. Sehari sebelum pertemuan, Rina menelponku. Suaranya manis di awal. Ia bertanya kabar. Ia bertanya apakah saya sudah makan. Basa-basi yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Lalu, pelan-pelan, nada itu berubah. Las, katanya. Aku cuma mau ingatkan, besok. Jangan bikin susah, ya. Ibu sudah tua. Bagas juga lagi banyak pikiran. Kalau kamu tanda tangan, semua beres. Kita semua senang. Tapi kalau kamu keras kepala, kamu sendiri yang rugi. Orang akan bilang, menantu macam apa? Sampai keluarga suami harus repot begini. Saya mendengarkan tanpa memotong. Saya membiarkan ia bicara karena setiap kalimatnya adalah pengakuan yang ia tidak sadari sedang ia berikan. Kamu tahu, Las, lanjutnya, semakin berani. Sebenarnya, rumah itu kan tinggal nama saja atas namamu, tapi yang merawat keluarga ini, yang menanggung ibu. Ya Bagas. Wajar kalau keluarga ikut menikmati. Jangan pelit. Toh kamu perempuan, nanti juga ikut suami. Saya menutup mata sejenak, lalu saya menjawab dengan suara yang sengaja saya buat lelah. Iya, Rina. Aku mengerti. Besok kita bicarakan baik-baik. Ia tertawa kecil di seberang. Puas. Ia mengira ia menang. Ia tidak tahu. Ia baru saja merekam dirinya sendiri di kepala saya. Lengkap dengan niat Wen sebenarnya. Beberapa jam kemudian, giliran Bagas yang menelpon. Tetapi nada Bagas berbeda. Ia tidak lagi pura-pura manis. Suaranya datar, dengan ujung yang mengancam. Laras, katanya. Besok, kamu tanda tangan. Aku tidak mau ada drama. Ini sudah keputusan keluarga. Kalau kamu malu-maluin aku di depan ibu, jangan salahkan aku kalau aku ambil sikap. Kamu pikir kamu bisa apa? Melawan satu keluarga sendirian. Kalimat terakhir itu
melawan satu keluarga sendirian. Terngiang di telinga saya setelah telepon ditutup. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan membuat saya gentar. Tetapi malam itu, saya hanya tersenyum. Karena saya tidak pernah berniat melawan dengan suara. Saya akan melawan dengan kertas. Dan kertas. Tidak pernah takut pada teriakan. Sebelum hari pertemuan, saya tidak diam. Saya bekerja seperti saya bekerja untuk klien terpenting saya, yaitu diri saya sendiri. Saya pergi ke bank, membuka safe deposit box saya, dan memastikan sertifikat asli ada di tangan saya. Aman. Saya meminta surat keterangan resmi dari bank bahwa sertifikat asli tidak pernah keluar dari penyimpanan. Saya mengumpulkan tangkapan layar email pengajuan pinjaman yang masuk ke alamat cadangan saya. Saya meminta salinan rekaman percakapan petugas cabang dengan perempuan parubaya itu. Saya menyiapkan contoh tanda tangan asli saya untuk dibandingkan dengan tanda tangan palsu di surat kuasa mereka. Saya juga mendatangi seorang ahli, rekan saya, yang biasa menangani pemeriksaan keaslian tanda tangan untuk perkara di pengadilan. Saya tunjukkan padanya tanda tangan asli saya dan tanda tangan palsu yang berhasil saya dapatkan, fotonya dari email pengajuan. Ia memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk. Katanya, perbedaannya jelas. Tekanan goresan, sudut huruf, irama tanda tangan, semua berbeda. Bagi mata ahli, pemalsuan itu seperti tulisan tangan anak kecil yang meniru tanda tangan ayahnya. Ia bersedia memberi keterangan tertulis jika dibutuhkan. Saya menyusun semuanya, rapi, berurutan. Seperti saya menyusun berkas akta untuk klien. Setiap lembar punya tempatnya. Setiap bukti saling menguatkan. Ketika map itu selesai, saya menatapnya cukup lama. Di dalam map tipis itu, tersimpan kekuatan yang lebih besar daripada semua teriakan, semua hinaan, semua kalimat merendahkan yang pernah mereka lemparkan kepada saya selama bertahun-tahun. Lalu, saya melakukan satu hal lagi. Saya mengingat CCTV. Rumah itu memiliki kamera keamanan yang saya pasang sendiri. Saya ingat, di hari saya berangkat dinas, sistemnya mati. Saat itu, saya mengira hanya gangguan jaringan. Tetapi malam itu, saya menghubungi teknisi gedung. Dan mereka memastikan jaringan di rumah normal. Tidak ada gangguan. Artinya, seseorang sengaja mematikan kamera tepat saat saya pergi. Saya, sebagai pemilik akun, masih menyimpan rekaman cadangan di awan. Saya membukanya, dan di sana, sebelum kamera dimatikan, ada rekaman yang sangat jelas. Bu Marni dan Rina membongkar laci arsip saya, mengambil map, memotret dokumen dengan ponsel. Bagas berdiri di pintu, mengawasi. Tidak mencegah. Saya menutup laptop. Tangan saya tidak gemetar lagi. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya merasa sangat tenang. Mereka pikir mereka mengusir seorang menantu. Mereka tidak tahu, mereka sedang merampok seorang notaris dan meninggalkan jejak di setiap langkah. Hari pertemuan tiba. Saya datang ke rumah itu sore hari, sama seperti hari saya diusir. Saya membawa satu tas kecil. Di dalamnya, sebuah map. Ruang tamu sudah diatur. Bu Marni duduk di sofa utama, raut. Wajahnya seperti hakim. Rina duduk di sampingnya, menggendong bayi dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Bagas duduk di kursi, gelisah. Sesekali melirik ibunya. Begitu saya masuk, Bu Marni langsung memasang nada manis yang dibuat-buat. Nah, Larasati sudah pulang. Duduk. Nak, Ibu sudah siapkan teh, kita ini keluarga. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Saya duduk. Saya meletakkan map kecil saya di atas meja. Saya belum membukanya. Rina yang pertama bicara, dengan nada setengah mengejek. Marah sih boleh, las. Tapi jangan berlebihan. Kamu ini menantu, tapi gayanya seperti pemilik rumah saja. Aku kan cuma numpang beberapa bulan, bukan mau merebut selamanya. Saya menatapnya beberapa detik, lalu saya menjawab tanpa nada tinggi. Ada orang yang masuk ke rumah orang lain lewat pintu depan, kata saya. Ada juga yang masuk lewat sebuah alasan. Ruangan mendadak hening. Rina tertegun. Mungkin ia tidak menyangka saya akan bicara setajam itu. Bu Marni langsung menyala, seolah tersengat.
Beliau menegakkan badan. Kamu jangan bicara menyindir begitu. Kakakmu baru saja melahirkan. Membawa bayi pulang ke sini itu berkah. Kamu sebagai menantu malah pasang muka. Kalau mau, kita selesaikan sekarang. Soal rumah ini juga, Ibu rasa sudah waktunya rumah ini diatur ulang. Atas nama keluarga, biar adil untuk semua. Itulah kalimat yang saya tunggu. Diatur ulang. Atas nama keluarga, diatur ulang bagaimana? Bu, tanya saya tenang. Bagas berdeham. Ia mengeluarkan sebuah map dari laci meja. Di dalamnya, beberapa lembar surat. Begini. Laras, kata Bagas. Mencoba terdengar dewasa. Kami sudah siapkan surat, supaya rumah ini bisa dipakai bersama. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Ini demi kebaikan keluarga, supaya kalau ada apa-apa, semua tertanggung bersama. Ia menyodorkan surat itu kepada saya. Saya mengambilnya. Saya membacanya pelan. Itu adalah surat kuasa. Surat yang menyatakan bahwa saya, Larasati, memberi wewenang kepada Bagas untuk menjadikan rumah atas nama saya sebagai jaminan pinjaman. Di bawahnya, sudah ada kolom tanda tangan saya. Dan yang membuat dada saya panas, di salah satu lampiran, sudah ada sebuah tanda tangan yang meniru tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Saya meletakkan surat itu di meja. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Jadi, kata saya, kalian sudah menyiapkan ini, bahkan sebelum saya pulang. Itu hanya untuk mempercepat, sahut Rina cepat. Daripada bolak-balik, kamu tanda tangan, urusan selesai. Toh ini juga rumah keluarga. Saya tersenyum, senyum yang bahkan saya sendiri rasakan dingin. Rina, kata saya, kamu tahu apa beda surat kuasa di bawah tangan dengan akta hak tanggungan yang sah? Ia terdiam. Tentu ia tidak tahu. Tidak apa-apa, lanjut saya. Saya akan jelaskan. Karena sebentar lagi, kalian semua akan sangat butuh mengerti hukum. Lalu, saya membuka map kecil saya sendiri. Saya keluarkan lembar pertama. Saya letakkan di tengah meja. Ini, kata saya, adalah surat keterangan resmi dari bank. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik asli rumah ini tersimpan di safe deposit box atas nama saya dan tidak pernah keluar dari penyimpanan. Jadi, sertifikat yang kalian temukan di kamar dan kalian foto, hanya fotokopi, tidak bernilai untuk transaksi apapun. Wajah Bu Marni mulai berubah. Saya keluarkan lembar kedua. Ini tangkapan layar email yang masuk ke alamat cadangan saya. Sebuah permintaan verifikasi pengajuan pinjaman dengan agunan rumah ini. Diajukan 3 hari lalu, tepat di hari saya berangkat dinas. Bukan oleh saya. Tangan Bagas mulai gemetar di atas meja. Saya keluarkan lembar ketiga. Ini keterangan dari petugas cabang bank tentang seorang perempuan paruh baya, ditemani seorang pria muda yang datang membawa fotokopi sertifikat dan surat kuasa, mencoba mencairkan pinjaman atas nama saya. Petugas itu bersedia memberi kesaksian. Rina memeluk bayinya lebih erat. Senyumnya sudah hilang. Saya keluarkan lembar keempat dan saya letakkan paling pelan. Dan ini, kata saya, perbandingan tanda tangan. Tanda tangan asli saya yang terdaftar resmi di kantor notaris tempat saya bekerja. Dan tanda tangan di surat kuasa yang baru saja kalian sodorkan tadi. Silakan lihat sendiri. Bahkan orang awam bisa melihat. Itu dipalsukan. Keheningan di ruangan itu berubah. Tadinya hening kemenangan. Sekarang hening ketakutan. Bu Marni menatap 4 lembar kertas di meja itu. Seolah benda-benda itu hidup dan mengancamnya. Wajahnya yang tadi setegas hakim mulai meretak. Bibirnya bergerak mencari kata. Tetapi tidak ada yang keluar untuk beberapa saat. Lalu, seperti orang yang menolak tenggelam, ia mencoba berdiri dan menyerang. Itu kan bisa kamu buat sendiri. Suaranya melengking, tetapi sudah tidak ada kekuatan di dalamnya. Kamu notaris, kamu bisa atur surat seperti itu. Jangan menakut-nakuti orang tua. Saya menatapnya tenang. Bu, kata saya, surat keterangan bank, ada kop dan tanda tangan pejabat bank, bukan saya. Email pengajuan pinjaman, dikirim dari sistem bank, dengan nama pemohon, Bagas, bukan saya. Rekaman CCTV,
terekam otomatis oleh sistem, dengan tanggal dan jam, jauh sebelum saya tahu apapun. Dan tanda tangan palsu itu ada di surat yang baru saja Bagas sodorkan ke tangan saya 10 menit yang lalu, di depan mata kita semua. Mana yang bisa saya buat sendiri, Bu? Bu Marni terdiam. Karena tidak ada jawaban, Rina mencoba cara lain. Air matanya mulai turun. Ia memeluk bayinya, dan suaranya berubah memelas. Las, please. Aku baru melahirkan. Aku capek. Aku cuma mau yang terbaik untuk anakku. Kalau kamu laporkan ini, anakku gimana? Kamu tega lihat bayi ini tumbuh tanpa keluarga. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan meluluhkan saya. Saya bukan orang yang berhati batu. Tetapi, saya menatap bayi di gendongan Rina, lalu menatap mata Rina sendiri. Dan saya melihat, bahkan di saat seperti itu, matanya bukan mata yang menyesal. Matanya masih menghitung, masih mencari celah. Air matanya jatuh. Tetapi otaknya masih bekerja, mencari cara agar saya menyerah. Rina, kata saya pelan, anakmu tidak bersalah. Aku tidak akan pernah menyakiti seorang bayi. Tetapi jangan kamu jadikan bayimu sendiri sebagai tameng untuk menutupi apa yang kamu lakukan. Itu justru hal paling kejam yang bisa dilakukan seorang ibu. Rina terdiam dan menunduk. Bu, potong saya. Pelan, tetapi tegas. Memalsukan tanda tangan orang lain untuk menjaminkan aset orang itu tanpa izinnya. Namanya bukan urusan keluarga. Dalam hukum, namanya pemalsuan dan penipuan. Dan karena ini menyangkut sertifikat tanah, bisa juga masuk penggelapan. Saya tidak mengarang. Saya menyebut pasal. Saya menoleh ke suami saya. Bagas, kamu yang berdiri di pintu, mengawasi ibumu dan kakakmu membongkar laci arsip saya. Aku punya rekamannya. CCTV yang kalian kira mati ternyata punya cadangan di awan. Akun itu atas namaku. Wajah Bagas pucat pasi. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Selama ini, lanjut saya. Aku mengira kamu hanya lemah, tidak berani membela aku di depan ibumu. Aku masih bisa memaafkan kelemahan. Tetapi malam itu, kamu bukan sekedar diam, kamu ikut. Kamu mengawasi. Kamu menyodorkan surat palsu ini ke tanganku dengan wajah yang kamu buat seolah peduli. Itu bukan kelemahan, Bagas. Itu pengkhianatan. Bu Marni mencoba berdiri. Suaranya kembali meninggi. Tetapi kali ini terdengar putus asa. Kamu mau apa? Mau memenjarakan ibu mertuamu sendiri? Mau mempermalukan keluarga ini di depan tetangga? Kamu pikir orang akan memandangmu baik? Menantu yang menyeret keluarga suaminya ke polisi. Saya berdiri. Saya merapikan map saya. Bu, kata saya, selama ini yang membuat saya diam. Bukan karena saya tidak bisa melawan, tetapi karena saya peduli pada nama baik keluarga ini. Saya menelan banyak hal demi kata keluarga. Tetapi kalian salah menafsirkan kesabaran saya sebagai kebodohan. Hari ini, saya hanya mengembalikan rasa hormat itu ke tempat yang seharusnya. Saya tidak menggebrak meja. Saya tidak berteriak. Saya hanya menyampaikan apa yang akan terjadi. Dengan suara seorang notaris yang membacakan akta, saya katakan bahwa sertifikat asli rumah ini ada di tangan saya. Aman. Bahwa rumah ini secara hukum sepenuhnya milik saya dan tidak satupun dari mereka berhak mengaturnya. Saya katakan bahwa surat kuasa palsu yang baru mereka sodorkan sudah menjadi bukti, dan bahwa segala upaya menjaminkan rumah ini dengan tanda tangan palsu batal demi hukum. Bank tidak akan pernah bisa menagih saya karena saya tidak pernah menandatangani apapun. Lalu saya katakan bagian yang membuat mereka benar-benar terdiam. Saya bilang, seorang penyidik yang saya percaya sudah mengetahui kasus ini. Bukti sudah lengkap. Saya belum mengajukan laporan resmi. Belum. Keputusan ada di tangan saya. Dan keputusan itu akan bergantung pada apa yang terjadi setelah hari ini. Saya beri kalian satu pilihan, kata saya.
bukan karena kalian pantas, tetapi karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya berurusan dengan kebencian. Saya menatap Bu Marni. Ibu dan Rina akan keluar dari rumah ini dalam 3 hari beserta seluruh barang kalian. Kamar yang kalian rebut akan dikembalikan seperti semula. Surat kuasa palsu itu saya simpan sebagai jaminan agar kalian tidak pernah lagi menyentuh apapun milik saya. Jika kalian menurut, saya tidak akan melanjutkan laporan. Jika kalian melawan, semua bukti ini akan berbicara di tempat yang tidak bisa kalian kendalikan. Rina menunduk. Air matanya jatuh. Tetapi saya tahu, itu air mata orang yang ketahuan, bukan yang menyesal. Bu Marni jatuh terduduk di sofa, wajahnya yang tadi seperti hakim, kini seperti orang yang baru saja kehilangan tanah pijakannya. Bagas berlutut di lantai. Ia memegang lengan saya. Laras, maafkan aku hilaf, aku terjebak. Tolong, jangan akhiri semuanya. Demi pernikahan kita. Saya menatapnya lama, lalu saya menarik lengan saya. Pelan, tetapi tegas. Bagas, kata saya, pernikahan kita sudah kamu akhiri di malam saat kamu berdiri di pintu dan menonton aku dirampok. Aku hanya menandatangani apa yang sudah kamu tulis sendiri. 3 hari kemudian, mereka pergi tanpa keributan karena mereka tahu sehelai kertas di tangan saya lebih kuat dari semua suara melengking di dunia. Saya kembali ke rumah saya. Saya membongkar sprei bunga merah itu. Saya kembalikan anggrek kecil ke tempatnya di dekat jendela. Saya bersihkan setiap sudut yang pernah dijamah tangan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu kembali terasa seperti milik saya. Hari pertama saya kembali sendirian di rumah itu. Saya melakukan sesuatu yang sederhana. Saya memasak. Bukan masakan rumit, hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang dulu sering saya buat sebelum menikah di dapur ibu saya. Saya makan sendirian di meja makan yang luas, di rumah yang sunyi. Dan anehnya, saya tidak merasa kesepian. Saya merasa lega. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya makan tanpa harus waspada, tanpa harus memikirkan, apakah hari ini akan ada lagi yang menyalahkan saya atau menyuruh saya mengalah. Saya duduk lama di meja itu. Saya menatap rumah yang saya bangun dengan tangan sendiri. Setiap dinding, setiap perabot, setiap sudut adalah hasil kerja keras saya. Dan untuk waktu yang lama, saya membiarkan orang lain membuat saya merasa asing di dalamnya. Hari itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi meminta maaf untuk hal yang bukan salah saya. Saya tidak akan pernah lagi mengecilkan diri agar orang lain merasa besar. Proses perceraian saya dengan Bagas berjalan tenang. Saya tidak menuntut apapun darinya, karena memang tidak ada yang perlu saya tuntut. Rumah itu milik saya sejak awal. Tabungan itu hasil kerja saya. Yang ia bawa pergi hanyalah penyesalan dan seorang ibu yang masih menyalahkan dunia, bukan dirinya sendiri. Surat kuasa palsu dan semua bukti itu masih saya simpan dalam 1 map di safe deposit box di samping sertifikat asli rumah saya. Saya tidak melanjutkan laporan pidana, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya memilih untuk tidak menghabiskan hidup saya di ruang sidang demi orang-orang yang tidak layak mendapat 1 menit pun dari waktu saya. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar Bu Marni dan Rina pindah ke kampung. Rina, yang dulu begitu yakin bisa hidup dari kelicikan, kini berjuang sendiri membesarkan bayinya. Karena ternyata ayah dari bayi itu pun tidak bisa diandalkan. Bagas berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidak pernah betah. Karena kemanapun ia pergi, ia membawa kebiasaan lamanya, menyalahkan orang lain dan tidak pernah berani berdiri sendiri. Sementara saya kembali bekerja. Kembali memastikan tanda tangan orang lain sah. Hak orang lain tercatat pada pemiliknya yang benar. Hanya saja sekarang saya melakukannya dari rumah yang sepenuhnya saya tahu milik siapa. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi jangan pernah membiarkan kesabaranmu disalahartikan
sebagai izin untuk diinjak. Ada batas di mana mengalah berhenti menjadi kebaikan dan mulai menjadi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang mengira jika mereka cukup banyak mengalah, suatu hari mereka akan diterima. Tolong, ketahuilah, orang yang menghargaimu tidak akan pernah memintamu menghilang agar mereka nyaman. Ada pula banyak suami seperti Bagas yang menyangka menyuruh istrinya mengalah adalah cara menjaga kedamaian. Padahal itu hanyalah cara membiarkan ketidakadilan tumbuh, sampai akhirnya menghancurkan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa takut atau rasa memiliki yang keliru, lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari rumah yang lain, bahwa setiap kebaikan yang kau injak, suatu hari akan kau rindukan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih mengalah selamanya, sampai kehilangan diri sendiri. Atau memilih berdiri dengan tenang, tanpa kebencian, tetapi dengan harga diri yang utuh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh keberanian yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jam 11 malam, badan saya nyaris ambruk di depan pintu. Begitu masuk, suami saya berdiri menunggu. Tangannya terangkat. Tamparan itu mendarat keras di pipi kiri saya. Cepat masak. Lihat, ibu dan adikku sudah kelaparan dari tadi sore. Saya tidak menangis. Saya tidak menjerit. Saya hanya berjalan tenang ke dapur. Dan saya mulai menyusun rencana. 15 menit kemudian, suami dan keluarganya berhamburan ke dapur. Mereka histeris melihat apa yang ada di atas meja makan. Yang saya siapkan malam itu bukan makanan. Karena sebelum cerita ini benar-benar dimulai, halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Melati Anggraini, 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior, merangkap auditor internal di sebuah perusahaan distribusi besar di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya berkutat dengan angka, laporan keuangan, dan jejak setiap rupiah yang keluar masuk. Orang lain melihat deretan angka sebagai sesuatu yang membosankan. Bagi saya, angka tidak pernah berbohong. Angka selalu menyimpan kebenaran, bahkan kebenaran yang paling ingin disembunyikan seseorang. Dulu, sebelum semua ini, saya tinggal di sebuah apartemen kecil yang rapi di Kebayoran Baru. Setiap pagi, saya menyeduh kopi sendiri. Setiap malam, saya pulang ke ruangan yang bersih dan tenang. Hidup saya sederhana, tetapi saya merdeka. Saya mengatur keuangan saya sendiri. Saya menabung sendiri. Saya tidak pernah membayangkan suatu hari nanti kemerdekaan itu akan saya serahkan begitu saja kepada seorang laki-laki. Pekerjaan saya menuntut ketelitian tingkat tinggi sebagai auditor internal. Tugas saya adalah memeriksa setiap aliran uang di perusahaan, memastikan tidak ada satu rupiah pun yang menyimpang. Saya terbiasa membaca pola. Saya terbiasa mencium kejanggalan dari deretan angka yang bagi orang lain tampak biasa saja. Atasan saya sering berkata, mata saya seperti mata elang. Tidak ada transaksi mencurigakan yang lolos dari perhatian saya. Keahlian itu yang saya bangun selama bertahun-tahun, kelak menjadi penyelamat hidup saya. Meski saat itu, saya belum tahu betapa pentingnya keahlian itu akan menjadi. Saya bukan perempuan yang mudah menyerah. Saya membiayai kuliah saya sendiri dengan bekerja paruh waktu. Saya merintis karir dari posisi paling bawah, naik selangkah demi selangkah dengan kerja keras dan integritas. Setiap pencapaian saya raih dengan tangan sendiri, tanpa bergantung kepada siapapun. Itulah sebabnya ketika akhirnya saya kehilangan kendali atas hidup saya di tangan Galang dan keluarganya, rasa sakitnya menjadi berlipat ganda. Karena yang mereka rampas bukan sekedar kebebasan, melainkan
jati diri yang saya bangun seumur hidup. Laki-laki itu bernama Galang, 38 tahun. Ia bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan properti. Saat pertama bertemu, ia tampak begitu mapan dan percaya diri. Setelan jasnya selalu rapi, jam tangannya mahal, bicaranya penuh keyakinan. Saya pikir, inilah laki-laki yang akan menjadi rekan sejajar dalam hidup saya. Saya keliru besar. Kami menikah 3 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, tetapi penuh harapan. Saya percaya kami akan membangun rumah tangga seperti 2 orang dewasa yang saling menghormati. Bulan-bulan pertama berjalan manis. Galang masih bersikap lembut. Ia memuji masakan saya. Ia mengantar saya bekerja. Ia berkata akan menjaga saya seumur hidup. Saya menyimpan kata-kata itu di hati, seperti menyimpan harta. Retakan pertama muncul 3 bulan setelah pernikahan. Suatu malam, Galang pulang dengan wajah keruh. Ia berkata pelan, "Mel, ibuku kesepian di kampung. Bagaimana kalau beliau tinggal bersama kita?" Saya tidak keberatan. Saya pikir itu wajar. Seorang anak ingin berbakti kepada ibunya. Maka Bu Sutinah, ibu mertua saya, pindah ke apartemen kecil kami. Lalu, hanya selang 2 minggu, datang pula Dinda, adik ipar saya yang berusia 29 tahun, katanya. Ia ingin mencari kerja di Jakarta. Apartemen yang dulu hanya berisi saya seorang, kini sesak oleh 4 orang. Sejak hari itu, hidup saya perlahan berubah. Dapur yang dulu menjadi tempat saya menikmati kopi pagi, kini menjadi medan tugas. Bu Sutinah punya banyak permintaan. Dinda punya lebih banyak lagi. Dan Galang, suami saya, mulai menunjukkan wajah yang selama ini ia sembunyikan. Awalnya hanya soal-soal kecil. Masakan saya kurang asin, lantai kurang bersih, kopi terlalu pahit. Saya menahan diri. Saya pikir ini hanya penyesuaian. Setiap keluarga butuh waktu untuk saling memahami. Namun, saya keliru lagi. Mereka tidak datang untuk memahami. Mereka datang untuk menguasai. Saya masih ingat malam ketika semuanya mulai terasa salah. Bu Sutinah duduk di sofa, menatap saya dengan tatapan menilai. Lalu, ia berkata kepada Galang, cukup keras agar saya mendengar. "Galang, istrimu ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Perempuan yang baik itu mengurus rumah, bukan mengurus angka di kantor orang." Saya menoleh, menunggu Galang membela saya. Namun ia hanya diam. Diamnya itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Malam itu, saya mengerti satu hal. Di rumah ini, saya sendirian. Saya mencoba memahami dari mana semua ini berasal. Saya menggali masa lalu Galang. Perlahan, saya mengerti. Galang dibesarkan oleh Bu Sutinah seorang diri, dimanjakan sebagai anak laki-laki satu-satunya yang diharapkan mengangkat derajat keluarga. Sejak kecil, ia diajari bahwa perempuan adalah pelayan dan laki-laki adalah raja. Bu Sutinah tidak pernah benar-benar merelakan anaknya menikah. Bagi beliau, saya bukanlah istri, melainkan pesaing yang merebut anaknya. Maka tujuannya sederhana, yaitu menjadikan saya tunduk sepenuhnya atau menyingkirkan saya. Saya juga mulai memperhatikan kebiasaan Galang yang aneh. Penghasilannya sebagai manajer keuangan memang besar, namun gaya hidupnya jauh melampaui itu. Mobil baru, jam tangan baru, liburan mahal bersama teman-temannya, tanpa pernah mengajak saya. Sebagai akuntan, naluri saya berkata, ada yang tidak beres. Penghasilan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Ada sumber uang lain yang tidak ia ceritakan. Namun saat itu, saya belum punya bukti. Saya hanya menyimpan kecurigaan itu. Seperti menyimpan benih yang suatu hari akan saya tumbuhkan menjadi kebenaran. Hari demi hari, perlakuan mereka semakin berani. Bu Sutinah mulai memerintah saya seperti pembantu. Dinda mulai meminjam barang-barang saya tanpa izin, lalu merusaknya tanpa rasa bersalah. Dan Galang yang dulu lembut, kini menampakkan wajah aslinya. Suaranya meninggi setiap kali ada yang tidak sesuai keinginannya. Saya menahan semua itu karena saya masih percaya mungkin keadaan akan membaik. Saya keliru. Keadaan justru semakin memburuk hari demi hari, hingga ke titik yang tidak pernah saya bayangkan. Tekanan pertama yang sesungguhnya datang sebulan kemudian. Galang memanggil saya ke kamar.
Wajahnya serius, seolah hendak membahas hal penting. Ia berkata, "Mel, mulai bulan depan, berhenti saja dari kantor." Saya terkejut. Saya bertanya, "Berhenti? Kenapa, Mas?" "Saya suka pekerjaan saya." Ia menghela nafas, seolah saya anak kecil yang sulit diajak bicara. "Ibu butuh ditemani di rumah. Dinda juga belum dapat kerja. Kita keluarga sekarang. Gaji aku lebih dari cukup untuk semua. Tugasmu mengurus rumah." Saya menatapnya lama. 12 tahun karir saya. Ia minta saya buang dalam satu kalimat. Saya menolak dengan halus. Saya berkata, "Pekerjaan ini bukan sekedar gaji bagi saya, tetapi harga diri." Galang tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dingin, lalu pergi. Saya kira persoalan selesai. Padahal malam itu, ia baru saja merencanakan sesuatu yang lebih licik. Seminggu kemudian, datang permintaan kedua. Kali ini lebih halus, tetapi lebih berbahaya. Galang berkata bahwa demi efisiensi rumah tangga, sebaiknya seluruh gaji saya masuk ke satu rekening bersama. Rekening itu, katanya, akan dikelola oleh ibunya, yang katanya lebih berpengalaman mengatur uang keluarga. Naluri seorang akuntan langsung berdenyut di kepala saya. Saya tahu, menyerahkan kendali atas uang sendiri adalah awal dari kehilangan segalanya. Maka saya berpura-pura setuju. Saya memang memindahkan sebagian gaji ke rekening bersama itu. Namun diam-diam, saya tetap menyisakan satu rekening pribadi yang tidak seorang pun di rumah ini tahu. Rekening itu kelak menjadi salah satu kunci kebebasan saya. Mereka pikir mereka sudah memegang seluruh hidup saya. Mereka tidak tahu saya selalu menyimpan satu langkah cadangan. Bulan-bulan berikutnya, rumah kami berubah menjadi sebuah kerajaan kecil. Bu Sutinah duduk di singgasananya, yaitu sofa ruang tengah, sambil memberi perintah. Dinda menjelma menjadi pengawas yang menuntut, dan saya, pemilik sah apartemen ini, diperlakukan seperti pembantu yang tidak digaji. Pagi saya bangun paling awal untuk memasak. Malam saya tidur paling akhir setelah membereskan semua. Di sela-sela itu, saya tetap diam-diam bekerja. Kini, dari rumah. Sebagai konsultan keuangan lepas, saya tidak akan pernah benar-benar berhenti menjadi diri saya sendiri. Suatu sore, saya menemukan hal yang membuat dada saya berdesir. Saya sedang membereskan kamar ketika menemukan sebuah kotak beludru hitam tersembunyi di balik lemari Galang. Di dalamnya, 5 buah jam tangan mewah edisi terbatas. Saya kenal harga benda-benda itu. 1 jam saja setara gaji setahun pegawai biasa. Di samping kotak itu, ada sebuah tas dokumen kecil berisi buku tabungan atas nama Galang. Sebuah rekening yang tidak pernah ia sebutkan kepada saya. Saya tidak mengambil apa-apa. Saya hanya memotret semuanya dengan tenang. Lalu mengembalikan kotak itu persis seperti semula. Sebagai auditor, saya tahu satu hal. Jangan pernah bertindak sebelum bukti lengkap. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, saya tidur dengan tenang. Karena saya tahu, permainannya baru saja berbalik arah. Namun mereka belum menyadarinya sama sekali. Penghinaan terbesar datang saat acara kumpul keluarga besar. Rumah penuh sanak saudara Galang. Di tengah keramaian, Bu Sutinah sengaja bicara keras. Untung Galang sabar punya istri seperti Melati. Sudah tidak becus mengurus rumah. Tidak memberi cucu pula. Perempuan macam apa itu? Seisi ruangan menertawakan saya. Dinda menambahi dengan nada melengking. Sudah. Bu, Kak Melati itu memang lamban. Kerjanya cuma menatap angka, tapi rumah tetap berantakan. Saya berdiri di tengah mereka, menahan setiap kata yang menusuk. Galang, suami saya, hanya menyeringai bersama yang lain. Tidak satu kalimat pun keluar untuk membela saya. Saya menundukkan kepala. Bukan karena malu, tetapi karena saya tahu air mata di depan orang-orang seperti ini hanyalah hiburan bagi mereka. Saya menyimpan luka itu rapat-rapat. Setiap penghinaan saya catat dalam ingatan. Serapi saya mencatat angka di buku besar. Beberapa minggu kemudian, Galang melancarkan jebakan yang paling licik. Ia datang membawa setumpuk dokumen. Wajahnya manis luar biasa. Mel, perusahaan tempatku kerja sedang ada program investasi. Untungnya besar.
Tapi aku butuh tanda tanganmu sebagai penjamin pinjaman. Cuma formalitas. Saya mengambil dokumen itu. Sebagai akuntan, saya membaca setiap baris, setiap huruf kecil di bagian bawah. Jantung saya berdenyut keras. Ini bukan dokumen investasi. Ini adalah surat penjaminan utang. Jika saya tanda tangan, seluruh aset pribadi saya, termasuk apartemen ini, akan menjadi jaminan atas utang Galang yang entah untuk apa. Bila ia gagal bayar, sayalah yang menanggung semuanya. Saya menatap wajahnya yang penuh kepalsuan itu. Lalu, saya tersenyum tipis dan berkata, "Boleh, Mas, tapi beri saya waktu 2 hari untuk membacanya. Saya kan akuntan. Sudah kebiasaan teliti." Ia tampak kesal, tetapi tidak bisa menolak alasan itu. 2 hari itulah yang saya butuhkan. Bukan untuk membaca, melainkan untuk bergerak. Karena malam itu juga, saya memutuskan. Kesabaran saya sudah cukup. Sudah waktunya angka-angka itu bicara. Keesokan paginya, saya berpura-pura pergi belanja. Padahal, saya menemui seorang pengacara. Namanya Pak Andra, pengacara muda yang tajam dan teliti. Rekomendasi dari teman lama saya di kantor akuntan. Di ruangannya yang tenang, saya membuka semuanya. Foto jam tangan mewah, salinan rekening rahasia Galang, catatan setiap penghinaan, dan setiap tindakan kasar. Dan sesuatu yang membuat Pak Andra mengangkat alis, yaitu data keuangan janggal dari perusahaan tempat Galang bekerja, yang tanpa sengaja pernah saya lihat melalui dokumen yang ia bawa pulang. Pak Andra memeriksa semuanya dengan saksama. Lalu ia berkata pelan, "Bu Melati, kalau dugaan saya benar, jam tangan dan rekening rahasia ini bukan dari gaji. Pola ini khas penyalahgunaan dana. Tapi kita butuh bukti yang lengkap dan sah. Ibu sanggup menunggu dan bermain tenang." Saya menjawab tanpa ragu. "Saya akuntan, Pakistan. Kesabaran adalah keahlian saya." Pak Andra lalu menjelaskan langkah-langkah yang harus kami ambil. Pertama, saya harus tetap berperilaku normal agar mereka tidak curiga. Kedua, setiap bukti harus dikumpulkan secara sah dan tidak melanggar hukum. Ketiga, kami akan menunggu satu momen besar yang menangkap semuanya sekaligus. Saya mendengarkan dengan saksama. Untuk pertama kalinya sejak menikah, saya merasa ada seseorang yang berdiri di pihak saya. Selama beberapa minggu berikutnya, saya menyelidiki sendiri jejak keuangan Galang, menggunakan seluruh keahlian saya sebagai auditor. Saya menemukan pola yang sangat khas. Ia membeli aset-aset mahal dengan cara mencicil dari rekening rahasianya, lalu mencatatnya sebagai pengeluaran fiktif perusahaan. Saya menyusun semuanya dalam sebuah berkas rapi. Setiap transaksi mencurigakan, setiap tanggal, setiap angka saya catat dengan teliti. Berkas itu menjadi senjata utama saya, jauh lebih tajam daripada amarah apapun. Saya juga menyalin diam-diam beberapa dokumen yang Galang bawa pulang dan tinggalkan sembarangan di meja kerjanya. Ia begitu yakin tidak ada yang berani menyentuh barang-barangnya, sehingga ia ceroboh. Kecerobohan itulah yang menjadi celah bagi saya. Setiap kali ia merendahkan saya sebagai perempuan yang hanya bisa menatap angka, saya hanya tersenyum dalam hati. Karena angka-angka itulah yang sedang saya gunakan untuk menyusun keruntuhannya. Sejak hari itu, saya menjalani 2 kehidupan. Di siang hari, saya tetap menjadi menantu yang patuh, yang memasak dan menunduk. Di balik itu, saya menyusun bukti satu demi satu. Dibantu Pak Andra, saya juga melakukan satu hal yang sangat penting. Diam-diam, saya pergi ke rumah sakit. Setiap memar di lengan, setiap bekas tamparan di pipi, semua saya periksakan dan saya catat secara resmi dalam rekam medis. Saya tahu, suatu hari, luka-luka ini akan menjadi saksi yang tidak bisa dibantah. Mbak Asi, pembantu paruh waktu yang sudah lama bekerja di kompleks kami, menjadi satu-satunya orang yang tahu kesedihan saya. Suatu hari, ia berbisik, "Bu Melati, saya sering melihat. Saya bersedia jadi saksi kalau ibu butuh." Saya menggenggam tangannya. Di tengah rumah yang penuh musuh, ternyata masih ada satu hati yang tulus. Mereka pikir saya benar-benar sendirian. Mereka tidak tahu saya sedang membangun pasukan dalam diam. Selama masa menunggu itu, tekanan di rumah
justru semakin menjadi-jadi. Galang mulai membatasi pergerakan saya. Ia meminta saya menyerahkan kunci mobil. Ia memeriksa ponsel saya setiap malam. Untungnya, saya selalu menyimpan komunikasi dengan Pak Andra di tempat yang tidak akan pernah ia temukan. Setiap kali ia menggeledah barang-barang saya hanya menatapnya tenang, sambil dalam hati menghitung mundur hari kebebasan saya. Suatu sore, terjadi peristiwa yang nyaris membuat saya kehilangan kesabaran lebih cepat. Dinda menemukan buku catatan kecil saya, tempat saya mencatat pengeluaran rumah tangga. Ia membacanya keras-keras di depan Bu Sutina, mengejek setiap angka yang saya tulis. Lihat, Bu, Kak Melati ini benar-benar perhitungan. Sampai uang sabun pun dicatat. Pelit sekali jadi orang. Mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak tahu buku catatan itu hanyalah kamuflase. Catatan yang sebenarnya, yang mencatat setiap kejanggalan keuangan Galang. Tersimpan jauh lebih rapi di tempat lain. Tekanan finansial pun makin terasa. Galang berhenti memberi uang belanja yang cukup, namun menuntut menu makanan yang mahal setiap hari. Rendang, ikan segar, daging premium. Saat saya berkata, uang belanja tidak cukup, Bu Sutinah membentak. Cari sendiri. Bukankah kau perempuan pintar yang katanya bisa mengatur uang? Buktikan. Mereka menuntut hidup mewah, tetapi tidak mau tahu dari mana uangnya. Padahal justru karena saya yang mengatur, rumah itu masih bisa berdiri. Mereka tidak pernah menyadari betapa bergantungnya mereka kepada perempuan yang mereka hina. Saat Lebaran tiba, beban itu mencapai puncaknya. Seluruh keluarga besar Galang datang menginap di apartemen kecil kami selama hampir 10 hari. Belasan orang memenuhi setiap sudut ruangan. Saya seorang diri harus memasak untuk semua. Opor ayam, rendang, ketupat, kue nastar. Semua dituntut tersedia tanpa henti. Saya bangun sebelum subuh dan baru tidur lewat tengah malam. Tidak ada satupun yang membantu. Mereka hanya duduk, makan, dan mengkritik. Saat amplop lebaran dibagikan, Bu Sutinah dengan bangga memberi uang kepada semua keponakan. Memakai uang yang belakangan saya tahu berasal dari rekening rahasia Galang. Sementara saya yang bekerja paling keras, tidak dianggap sama sekali. Saya hanya pelayan tak terlihat di pesta keluarga mereka. Malam terakhir Lebaran itu, saat semua sudah tidur kekenyangan, saya duduk sendirian di dapur yang berantakan. Dan saya berbisik pada diri sendiri bahwa kesabaran saya ada batasnya. Yang paling menyakitkan adalah ketika ulang tahun pernikahan kami tiba. Saya dengan sisa harapan yang masih ada, memasak makan malam istimewa. Saya menata meja dengan rapi. Saya menunggu Galang pulang. Namun ia datang larut dalam keadaan mabuk. Bersama beberapa temannya, ia melihat meja yang sudah saya siapkan, lalu dengan sengaja menyenggolnya, hingga semua piring jatuh berantakan. Ia tertawa di depan teman-temannya. Lihat, istriku sok romantis, padahal cuma perempuan tukang masak. Malam itu, sisa harapan terakhir saya padam sepenuhnya. Saya membersihkan pecahan piring sendirian dalam diam, sambil berjanji pada diri sendiri. Ini adalah malam-malam terakhir saya menangis untuk laki-laki seperti dia. Esoknya, saya menemui Pak Andra dengan keputusan yang sudah bulat. Saya berkata, Pakistan, saya tidak mau menunggu lebih lama. Susun semuanya, saya siap. Pak Andra menatap saya, lalu mengangguk. Ia berkata, baik, Bu, tapi kita perlu satu momen yang menangkap semuanya secara langsung. Sebuah bukti yang tidak bisa disangkal di depan banyak saksi. Dari situlah lahir rencana terakhir saya. Rencana yang akan membongkar semuanya dalam satu malam. Semua bukti hampir lengkap. Tinggal satu hal yang saya butuhkan, yaitu momen yang tepat. Dan momen itu datang pada malam yang saya ceritakan di awal tadi. Sebelum saya sampai pada malam itu, ada beberapa kejadian yang membuat cangkir kesabaran saya benar-benar tumpah. Suatu pagi, Bu Sutina membanting piring di depan saya hanya karena bubur yang saya buat dianggap terlalu encer. Pecahan piring berserakan di lantai dapur, dan ia menyuruh saya membersihkannya dengan tangan kosong
Sambil ia menonton, saya berlutut, memunguti pecahan itu satu persatu. Jari saya tergores, darah menetes. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli. Di lain hari, Dinda dengan sengaja menumpahkan kopi panas ke laptop kerja saya. Laptop tempat saya menyimpan pekerjaan konsultasi lepas. Ia tertawa dan berkata, "Ups, maaf. Kak, habisnya. Perempuan rumahan, kok masih sibuk dengan laptop? Tidak ada gunanya." Saya hanya menatapnya. Untungnya, semua data penting sudah lama saya simpan di tempat lain yang aman. Mereka kira mereka menghancurkan saya, padahal mereka hanya sedang menumpuk alasan bagi keruntuhan mereka sendiri. Puncaknya adalah soal uang. Suatu malam, Bu Sutinah menuntut saya menyerahkan tabungan saya yang tersisa untuk, katanya, modal usaha Dinda. Saat saya menolak dengan tegas, Galang mendekat dan mencengkeram lengan saya keras-keras. Ia mendesis di telinga saya, "Di rumah ini, semua milikku, termasuk kamu." Malam itu, memar baru muncul di lengan saya. Dan keesokan paginya, memar itu pun saya periksakan ke rumah sakit, persis seperti yang lain. Setiap luka yang mereka berikan justru menjadi peluru di senjata saya. Maka, tibalah malam itu. Malam ketika saya pulang lembur dan tamparan Galang mendarat di pipi saya. Tetapi malam itu berbeda, karena semua bukti sudah lengkap di tangan Pak Andra. Karena pagi tadi, diam-diam saya telah memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu, terhubung langsung ke ponsel. Dan atas saran Pak Andra, ke sebuah siaran langsung tertutup yang disaksikan tim hukum kami. Dan karena malam itu, kesabaran saya benar-benar habis. Pagi sebelum kejadian, semuanya sudah saya siapkan dengan sangat teliti. Saya memasang kamera mungil itu di tempat yang tidak akan dicurigai, tersembunyi di antara hiasan ruang tamu. Saya menguji sambungannya berkali-kali, memastikan setiap sudut ruangan terekam dengan jelas. Saya menghubungi Pak Andra, memberitahu bahwa hari ini mungkin menjadi hari penentuan. Ia berpesan agar saya tetap tenang dan tidak memancing keributan. Cukup biarkan semuanya berjalan apa adanya dan biarkan kamera merekam kebenaran. Sepanjang hari itu, saya bekerja seperti biasa. Berpura-pura tidak ada apa-apa. Namun, di dalam hati, saya tahu malam ini segalanya akan berubah. Saya pulang larut karena memang harus menyelesaikan laporan keuangan yang menumpuk. Dalam perjalanan pulang, hati saya anehnya tenang. Seolah saya tahu, ini adalah malam terakhir saya menderita di rumah itu. Saat tangan Galang terangkat dan menampar saya, kamera itu merekam segalanya dengan kualitas yang sangat jernih. Wajah Galang yang penuh amarah, Bu Sutinah dan Dinda yang justru tertawa senang di belakangnya. Menikmati penderitaan saya seperti tontonan. Semua terekam sempurna. Saya berjalan tenang ke dapur. Saya nyalakan kompor. Saya jerang air di panci paling besar hingga mendidih. Lalu, saya mengeluarkan kotak beludru hitam berisi 5 jam tangan mewah itu, beserta dokumen rahasia Galang dari tempat persembunyiannya. Saya tidak akan merebusnya. Itu hanya umpan. Saya menatanya rapi di atas meja makan, di sebelah ponsel yang menyala. Lalu saya menelpon Pak Andra dengan satu kalimat singkat. "Pakistan, sekarang waktunya." Sambil menunggu, saya berdiri diam di dapur. Pikiran saya melayang ke semua malam yang telah saya lewati di rumah ini. Semua hinaan, semua tamparan, semua air mata yang saya telan sendirian. Anehnya, malam ini saya tidak merasa marah. Saya hanya merasa tenang. Setenang permukaan air sebelum badai. Setiap langkah sudah saya rencanakan. Setiap bukti sudah berada di tempatnya. Tidak ada lagi yang perlu saya takuti. Untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang kendali penuh atas situasi. Air di panci itu mendidih hebat, mengeluarkan uap yang memenuhi dapur. Bunyi gelembungnya seolah menjadi hitungan mundur menuju akhir dari penderitaan saya. Saya melirik jam dinding. Pak Andra dan timnya pasti sudah dalam perjalanan. Semua tinggal menunggu. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Inilah malam yang telah lama saya nantikan. 15 menit kemudian, Galang dan keluarganya berhamburan ke dapur. Penasaran apa yang sedang saya lakukan. Mereka berhenti,
terpaku menatap meja makan. Bukan makanan yang ada di sana, melainkan jam tangan mewah rahasia Galang yang terbongkar, dokumen yang berserakan, dan layar ponsel yang menyiarkan wajah mereka sendiri secara langsung. Wajah Galang seketika pucat pasi. Bu Sutinah yang pertama bersuara, dengan nada masih sombong. "Apa-apaan ini, Melati? Berani sekali kau mengaduk-aduk barang anakku." Saya tidak menjawabnya. Saya hanya menatap Galang, lurus ke matanya. Untuk pertama kalinya tanpa rasa takut sama sekali. Dinda mendekat, mencoba meraih ponsel di meja. Namun saya berkata tegas, "Jangan disentuh. Semua yang ada di sini sedang disaksikan oleh banyak orang saat ini juga." Mendengar kata disaksikan, wajah mereka berubah. Galang melirik layar ponsel. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan murni di matanya. Ia yang selama ini merasa berkuasa, kini menyadari bahwa setiap perbuatannya telah terekam dan tersebar. "Apa-apaan ini?" teriaknya panik. Saya menjawab dengan tenang, "Ini, Mas, namanya pertanggungjawaban." Tepat saat itu, terdengar suara mobil berhenti di luar. Pintu diketuk. Lalu Pak Andra masuk, ditemani beberapa petugas berseragam. Bu Sutinah langsung menjatuhkan diri ke lantai, menangis sejadi-jadinya dengan air mata buaya. Ia meratap, "Tolong, menantu durhaka ini mau membunuh kami. Anak saya cuma membela diri." Tangisannya terdengar sangat meyakinkan bagi siapapun yang tidak tahu kebenarannya. Namun Pak Andra sama sekali tidak terpengaruh oleh pertunjukan itu. Ia melangkah tenang melewati tubuh Bu Sutinah yang tergolek, tanpa sedikit pun meliriknya. Ia berhenti di depan petugas, lalu membuka tasnya. Dari dalam tas, Pak Andra mengeluarkan sebuah map tebal dan sebuah tablet. Ia berkata dengan suara dingin dan jelas, "Selamat malam. Saya Andra, kuasa hukum dari Ibu Melati Anggraini. Izinkan saya menyampaikan fakta." Ia menyerahkan map pertama. "Ini rekam medis resmi klien saya selama setahun terakhir. Berisi catatan rinci setiap memar, lebam, dan cedera akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, Saudara Galang, secara sadar dan berulang." Galang membuka mulut hendak menyangkal, tetapi Pak Andra menyalakan layar tablet. Terputarlah rekaman beberapa menit lalu. Dengan jernih, terlihat Galang menampar wajah saya yang baru pulang bekerja. Disaksikan ibu dan adiknya yang tertawa puas. Seisi dapur terdiam. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Dan ini, lanjut Pak Andra, sambil menyerahkan map kedua kepada petugas, adalah temuan yang jauh lebih serius. Jam tangan mewah dan rekening rahasia ini tidak mungkin berasal dari gaji seorang manajer. Setelah ditelusuri, kami menemukan jejak penyalahgunaan keuangan di perusahaan tempat Saudara Galang bekerja. Laporan lengkapnya akan kami serahkan ke pihak berwenang besok pagi. Pak Andra membuka map itu lebih lebar, memperlihatkan lembar demi lembar dokumen yang tersusun rapi. Di sini tercatat secara rinci setiap transaksi mencurigakan selama 3 tahun terakhir. Setiap tanggal, setiap nominal, setiap aliran dana yang dialihkan. Semua disusun oleh klien saya sendiri, yang kebetulan adalah seorang auditor profesional. Saya rasa tidak ada saksi ahli yang lebih kredibel daripada seorang akuntan yang setiap hari hidup bersama pelakunya. Mendengar itu, kaki Galang lemas seketika. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini hancur lebur. Ia menatap saya dengan mata terbelalak, seolah baru pertama kali benar-benar melihat siapa saya sebenarnya. Selama ini ia mengira saya hanyalah perempuan lemah yang bisa ia injak sesuka hati. Ia tidak pernah menyangka, perempuan yang ia hina setiap hari itulah yang menyusun keruntuhannya, batu demi batu, dengan tangan yang sama yang ia tampar. Ia tahu, ini bukan lagi soal pertengkaran rumah tangga. Ini soal kebebasannya selama bertahun-tahun ke depan. Kata-kata Pak Andra mengalir tenang, namun mematikan. Setiap kalimat menutup setiap celah kebohongan yang coba dibangun keluarga itu. Para petugas tidak perlu berpikir 2 kali. 2 orang melangkah maju dan meraih kedua lengan Galang. Laki-laki yang selalu membanggakan diri sebagai penguasa rumah tangga itu kini tidak berdaya. Tangannya ditarik paksa ke belakang. Ia berteriak, memohon, menyebut nama saya berkali-kali. Namun,
Saya hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan yang sama datarnya seperti tatapan yang ia berikan kepada saya selama ini. Bu Sutinah dan Dinda histeris. Mereka berusaha menahan petugas, berteriak bahwa ini semua fitnah. Namun bukti di depan mata terlalu kuat. Seketika, kerajaan kecil yang mereka bangun di atas penderitaan saya runtuh dalam satu malam. Persis seperti angka di laporan keuangan yang dipalsukan. Cepat atau lambat, kebenaran selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Saat petugas menggiring Galang keluar, Bu Sutinah berbalik menatap saya dengan mata penuh kebencian. Ia mendesis, "Kau menantu durhaka. Kau hancurkan keluarga ini." Saya menatapnya tenang. Lalu saya menjawab dengan suara yang sangat dingin, "Bu, saya tidak menghancurkan apapun. Saya hanya membiarkan kebenaran terlihat. Yang menghancurkan keluarga ini adalah keserakahan, bukan saya." Dinda mencoba pendekatan lain. Ia tiba-tiba berlutut, menangis sambil memohon, "Kak Melati, maafkan kami. Kami khilaf. Tolong cabut laporannya." Kasihan Kak Galang. Saya menatap perempuan yang dulu menumpahkan kopi ke laptop saya, yang mengejek setiap catatan saya, yang tertawa saat saya dipermalukan. Air mata yang mengalir di pipinya kini sama sekali tidak menyentuh hati saya. Saya berkata pelan, "Dinda, dulu saat saya menangis, kalian menertawakan saya. Sekarang giliran kalian menangis, dan saya tidak punya tawa untuk kalian. Yang saya punya hanyalah bukti, dan bukti tidak bisa dicabut." Pak Andra menambahkan dengan tenang kepada mereka bahwa segala bentuk pemerasan, kekerasan, dan penyalahgunaan aset yang terjadi di rumah ini sudah terdokumentasi lengkap. Jika mereka mencoba mengganggu saya lagi, berkas tambahan akan menyusul. Mendengar itu, Bu Sutinah dan Dinda terdiam. Mereka tahu, kali ini mereka kalah telak. Tidak ada lagi drama air mata yang bisa menyelamatkan mereka. Senjata mereka selama ini adalah rasa bersalah yang mereka tanamkan dalam diri saya. Kini, rasa bersalah itu telah lama menguap. Setelah Galang dibawa pergi, malam itu terasa begitu sunyi. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu hanya berisi suara napas saya sendiri. Bu Sutinah dan Dinda diminta meninggalkan apartemen karena secara hukum tempat itu adalah milik saya, terdaftar atas nama saya jauh sebelum pernikahan. Mereka memunguti barang-barang dengan tergesa, masih sambil melontarkan sumpah serapah. Saya tidak menanggapi. Saya hanya membuka pintu lebar-lebar, mempersilahkan mereka keluar dari hidup saya. Pak Andra menepuk bahu saya pelan sebelum pamit. Ia berkata, "Bu Melati, Ibu adalah klien paling tenang yang pernah saya tangani." Banyak orang membalas dengan emosi. Ibu membalas dengan bukti. Itulah pembalasan yang tidak bisa dipatahkan. Saya tersenyum tipis. Saya menjawab, "Saya cuma melakukan pekerjaan saya, Pakistan, mengumpulkan fakta, membiarkan angka yang bicara." Setelah pintu tertutup dan rumah benar-benar sepi, saya duduk sendirian di ruang tamu. Saya menatap dinding yang menjadi saksi bisu semua penderitaan saya selama bertahun-tahun. Anehnya, saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis jauh sebelum malam ini. Yang saya rasakan hanyalah kelegaan yang dalam. Seperti orang yang baru saja melepaskan beban berat dari pundaknya. Saya bangkit, berjalan mengelilingi apartemen yang kini sepenuhnya menjadi milik saya kembali. Saya membuka semua jendela, membiarkan udara segar masuk, mengusir sisa-sisa kepengapan yang dulu memenuhi rumah ini. Untuk pertama kalinya sejak menikah, saya merasa benar-benar bisa bernapas. Hari-hari berikutnya berjalan seperti badai yang perlahan reda. Laporan tentang penyalahgunaan keuangan di perusahaan Galang resmi masuk. Penyelidikan berjalan cepat, karena bukti yang saya kumpulkan begitu rapi dan terstruktur. Ternyata, selama bertahun-tahun, Galang telah menggelapkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Uang itulah yang ia pakai membeli jam tangan mewah, tas merek terkenal, dan menumpuk rekening rahasia. Uang yang ia banggakan sebagai lambang kesuksesannya ternyata adalah uang hasil kejahatan. Saya memikirkan kembali setiap malam ketika ia memamerkan barang-barang itu di depan saya. Setiap kali ia merendahkan pekerjaan saya sebagai cuma menatap angka. Padahal, justru karena saya menatap angka itulah, seluruh kebohongannya
akhirnya terbongkar. Ada keadilan yang puitis dalam hal itu. Keahlian yang ia hina menjadi senjata yang menjatuhkannya. Proses persidangan berlangsung beberapa bulan. Saya hadir di setiap sesi, duduk dengan tenang, mengenakan setelan kerja yang rapi. Berbeda sekali dengan Galang, yang kini tampak kusut dan kehilangan seluruh kesombongannya. Di ruang sidang, Pak Andra memaparkan bukti satu demi satu dengan begitu rapi. Rekam medis, rekaman kekerasan, berkas keuangan yang saya susun. Tidak ada satupun yang bisa dibantah oleh pihak Galang. Pengacara mereka berkali-kali mencoba memutarbalikkan fakta. Namun, setiap kali, bukti yang terstruktur selalu menutup celah mereka. Bu Sutinah sempat mencoba bersaksi, memutar cerita seolah saya adalah menantu kejam yang menjebak anaknya. Namun saat ditanya bukti, ia tidak punya apa-apa selain air mata dan teriakan. Hakim tidak terkesan. Di hadapan fakta yang dingin dan terukur, drama emosional tidak ada artinya. Saya duduk di sana, menyaksikan bagaimana kebenaran yang saya kumpulkan dengan sabar selama berbulan-bulan akhirnya berdiri tegak di ruang yang paling resmi. Pada hari vonis dibacakan, saya menarik napas panjang. Galang dinyatakan bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan keuangan perusahaan. Ia dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Saat palu hakim diketuk, saya tidak merasa gembira, saya hanya merasa lega. Sebuah beban berat yang selama ini saya pikul, akhirnya terangkat sepenuhnya. Saya keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan, menghirup udara kebebasan yang sudah lama tidak saya rasakan. Di tengah proses hukum yang berjalan, saya mulai membangun kembali hidup saya. Saya kembali bekerja penuh sebagai auditor. Namun, kali ini, saya tidak berhenti di situ. Dengan tabungan rahasia yang dulu saya sisihkan, ditambah pesangon dan tabungan bertahun-tahun, saya memberanikan diri membuka usaha sendiri. Sebuah kantor jasa konsultan keuangan dan audit kecil. Saya menamainya dengan nama yang sederhana, tetapi penuh makna bagi saya. Saya menyebutnya Anggraini Konsultan, memakai nama saya sendiri. Nama yang dulu pernah mereka coba hapus dari hidup saya. Awalnya, klien saya hanya 1-2. Namun reputasi saya sebagai auditor yang teliti dan jujur cepat menyebar. Banyak perusahaan yang dulu meragukan saya, kini justru mengantri meminta jasa saya. Dalam setahun, kantor kecil itu tumbuh pesat. Saya merekrut pegawai. Saya pindah ke kantor yang lebih besar di kawasan SCBD. Setiap pagi, saya kembali menyeduh kopi saya sendiri di ruangan saya sendiri sebagai pemilik. Kemerdekaan yang dulu saya serahkan, kini saya rebut kembali. Bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Saya ingat satu malam, saat lembur di kantor baru saya berhenti sejenak dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip indah di bawah sana. Saya teringat perempuan lelah yang dulu pulang larut hanya untuk disambut tamparan. Perempuan itu kini sudah tiada. Yang berdiri di sini adalah seseorang yang baru. Seseorang yang membangun segalanya dari reruntuhan dengan tangannya sendiri. Mbak Asih, pembantu yang dulu setia menjadi saksi saya. Kini saya pekerjakan sebagai pengurus rumah tangga saya dengan gaji yang layak dan penuh penghormatan. Ia sering berkata sambil tersenyum, "Bu Melati, saya selalu yakin Ibu akan bangkit. Orang sabar seperti Ibu tidak akan kalah." Saya menggenggam tangannya. Sama seperti dulu ia menggenggam tangan saya di saat-saat tergelap. Lalu, bagaimana dengan mereka? Galang divonis bersalah. Bertahun-tahun ia habiskan di balik jeruji. Kehilangan pekerjaan, reputasi, dan seluruh kekuasaan palsu yang pernah ia banggakan. Semua yang ia bangun di atas kebohongan, runtuh dalam semalam. Di dalam penjara, kabarnya, ia sering termenung, menyesali setiap keputusan yang membawanya ke sana. Namun penyesalan yang datang terlambat tidak pernah bisa memutar waktu. Saat bebas nanti, tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan narapidana kasus penyalahgunaan keuangan. Tidak ada lagi setelan jas rapi atau jam tangan mewah. Yang tersisa hanyalah nama yang tercoreng dan masa depan yang gelap. Bu Sutinah dan Dinda yang dulu hidup mewah dengan menumpang penderitaan saya, kini kehilangan segalanya. Tidak ada lagi rumah untuk ditinggali.
Tidak ada lagi uang galang untuk dihambur-hamburkan. Mereka kembali ke kampung dengan tangan kosong, ditolak oleh sanak saudara yang dulu menertawakan saya bersama mereka. Hidup mereka kini diisi oleh pertengkaran tanpa akhir, saling menyalahkan atas kehancuran yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Kabar terakhir yang saya dengar, mereka tinggal di sebuah rumah petak sempit, hidup dari belas kasihan tetangga, sambil terus mengeluhkan nasib yang sebenarnya mereka pilih sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya membuka cabang kedua usaha saya. Sekaligus, saya membeli sebuah gedung kecil untuk dijadikan rumah singgah, tempat saya membantu perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami nasib seperti saya. Tempat mereka bisa berlindung, belajar mandiri secara finansial, dan menemukan kembali harga diri mereka. Karena saya tahu betul, di luar sana masih banyak perempuan yang terjebak dalam diam. Persis seperti saya dulu di rumah singgah itu. Saya tidak hanya memberi tempat tinggal. Saya mengajari mereka mengelola keuangan, membaca kontrak, dan memahami hak-hak mereka. Saya selalu berkata kepada mereka, pengetahuan adalah perisai. Jangan pernah serahkan kendali atas uang dan hidup kalian kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang kalian cintai. Banyak dari mereka yang datang dengan mata kosong dan jiwa hancur, lalu perlahan bangkit, mendapatkan pekerjaan, dan memulai hidup baru. Setiap kali melihat seorang dari mereka berdiri tegak kembali, saya merasa luka lama saya ikut sembuh sedikit demi sedikit. Saya juga tidak pernah membalas dendam dengan tangan saya. Saya tidak pernah meneriaki siapapun, tidak pernah membalas pukulan dengan pukulan. Saya hanya melakukan apa yang paling saya kuasai, yaitu mengumpulkan kebenaran dan membiarkannya bekerja. Dan ternyata itulah pembalasan yang paling sempurna. Karma mereka datang bukan dari tangan saya, melainkan dari perbuatan mereka sendiri yang kembali kepada mereka. Pada hari peresmian rumah singgah itu, saya berdiri di depan pintu dengan hati yang penuh. Banyak tamu datang, banyak ucapan selamat. Saya mengenakan pakaian sederhana, namun berdiri tegak sebagai perempuan yang merdeka sepenuhnya. Di tengah keramaian itu, secara kebetulan, pandangan saya terarah ke seberang jalan. Di sana, di antara para pekerja kasar yang sedang memperbaiki saluran air, berdiri seorang pria kurus dengan wajah lelah dan pakaian lusuh. Ia sedang memikul ember air yang berat. Saya mengenalinya. Itu Galang. Rupanya, ia telah bebas. Dan inilah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan kini. Tatapan mata kami bertemu sekejap. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Saya melihat sisa-sisa laki-laki yang dulu begitu sombong, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya yang dulu tegap dalam balutan jas mahal, kini bungkuk memikul beban. Tangannya yang dulu terangkat untuk menampar saya, kini kasar dan kapalan oleh kerja berat. Di matanya, saya membaca penyesalan yang terlambat. Mungkin ia teringat perempuan yang berdiri tegak di seberang sana sebagai pemilik bangunan mewah. Dulu adalah istri yang ia injak setiap hari. Mungkin ia menyadari, andai ia menghargai saya, andai ia tidak serakah, andai ia tidak pernah mengangkat tangannya, ia bisa saja berdiri di sini, mendampingi kesuksesan saya. Namun keserakahannya sendiri yang telah membakar habis semuanya. Tidak ada amarah di mata saya, tidak ada kebencian, hanya ada tatapan datar, seperti menatap seseorang yang tidak lagi punya arti apapun. Saya teringat semua malam ketika ia membuat saya merasa tidak berharga. Kini, justru ia yang berdiri di seberang sana, menatap kehidupan yang dulu ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Saya mengangkat dagu sedikit. Lalu saya tersenyum tipis, senyum yang anggun dan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya membalikkan badan dengan tenang, membelakangi masa lalu saya yang kelam, lalu melangkah masuk ke dalam gedung yang hangat itu. Di belakang saya, terdengar suara gerbang yang menutup perlahan. Bagi saya, suara itu seperti penutup sebuah bab yang sudah selesai untuk selamanya. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa diam ia menahan luka. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang berpikir. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka pulang dengan tubuh lelah, hanya untuk disambut dengan hinaan dan tangan yang terangkat. Mereka diam, bukan karena lemah,
tetapi karena masih berharap. Untuk kalian semua, ketahuilah, diam bukan akhir cerita. Diam bisa menjadi tempat kalian menyusun langkah. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Galang. Mereka mengira kekuasaan dibangun dengan tangan yang memukul dan mulut yang menghina. Padahal, kekuasaan sejati lahir dari rasa hormat, bukan dari rasa takut. Dan ada pula para ibu mertua serta keluarga yang menumpang hidup di atas penderitaan orang lain, mengira itu akan abadi. Mereka lupa semua yang dibangun di atas kezaliman pada akhirnya akan runtuh sendiri. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur oleh keadaan atau bangkit darinya. Saya memilih bangkit bukan dengan amarah, melainkan dengan kesabaran, bukti, dan harga diri. Ingatlah selalu, sebaik-baiknya pembalasan bukanlah dengan kebencian, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri yang tidak bisa lagi mereka sentuh. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan pengalaman kalian agar perempuan lain tahu bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.